Shalom, Horas. Baik Bapak Ibu, mari kita kembali merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-18. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dihidupkan menurut roh. Yang menjadi tema perenungan kita pada saat ini ialah sabar dalam penderitaan seperti Kristus yang telah sabar dalam penderitaannya. Sabar dalam penderitaan seperti Kristus yang telah sabar dalam penderitaannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbicara mengenai menderita itu adalah sebuah kata yang selalu dihindari oleh manusia, karena menderita mempunyai arti menanggung hal-hal yang tidak menyenangkan. Sedangkan manusia adalah salah satu makhluk yang selalu mempunyai keinginan untuk hidup bahagia. Namun pada bagian ini mari kita melihat bagaimana Rasul Petrus memberikan sebuah pernyataan tentang penderitaan. Namun sebelum itu kita perlu mengetahui bahwa surat 1 Petrus ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Petrus sendiri, dan surat ini disampaikan kepada orang-orang pendatang di berbagai daerah, dan daerah itu diantaranya ialah daerah Galatia, Kapadokia, dan Asia Kecil. Ketika kita melihat identitas penerima surat ini, maka penerima surat ini adalah orang-orang yang sudah menerima Injil dan telah percaya kepada Injil itu, yaitu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dan bahkan jika kita lihat pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-8, di sana Rasul Petrus berkata, "Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya." Ini adalah bukti bahwa penerima surat 1 Petrus ini adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, dan bahkan mereka mengasihi Kristus sekalipun mereka tidak pernah melihatnya. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang menjadi pertanyaannya, mengapa Rasul Petrus masih mengirimkan surat kepada perantau-perantau itu jika mereka adalah orang-orang yang sudah menerima Injil dan sudah percaya kepada Injil itu? Ternyata jika kita melihat pasal 1 ayatnya yang ke-6, di sana Rasul Paulus berkata, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan." Bapak Ibu Saudari, pada bagian ini Rasul Petrus mau mengatakan kepada perantau itu bahwa Allah telah menganugerahkan kepada kita kehidupan yang kekal melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati, dan harus bergembira dan bersuka cita akan hal itu. Sekalipun sekarang pendatang-pendatang itu sedang berada di dalam pencobaan-pencobaan yang sedang dialami oleh penerima surat itu ialah mereka dihina, dimusuhi, diejek, dan bahkan mereka tidak dianggap di daerah di mana mereka diami. Dan itu semua terjadi karena mereka telah mempercayai Injil Kristus, dan itu membuat orang-orang di sekeliling mereka membenci mereka. Namun menariknya Bapak Ibu, pada bagian ini Rasul Petrus memberikan sebuah penekanan kepada mereka bahwa pencobaan itu hanya bersifat sementara, bukan selamanya. Dan Rasul Petrus juga meneruskan dengan memberikan nasihat untuk tetap taat dan tetap hidup kudus, dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, supaya mereka tidak melakukan dosa dalam hal itu. Dan dilanjutkan dengan pernyataan Rasul Petrus di pasal 3 ayat yang ke-18 ini dengan berkata, "Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dihidupkan melalui roh." Bapak Ibu, pada bagian ini Rasul Petrus mau menegaskan kepada mereka bahwa pencobaan dan penderitaan yang mereka alami telah lebih dulu dialami oleh Yesus Kristus, dan bahkan penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus lebih besar dari penderitaan yang mereka alami.
Yesus Kristus telah mengalami berbagai penderitaan melalui penghinaan, caci maki, diludahi, dan bahkan ia mengalami ketidakadilan dengan dicambuk dan bahkan disalibkan seperti orang yang telah melakukan kesalahan yang besar. Padahal sebenarnya ia tidak pernah didapatkan bersalah. Namun menariknya Bapak Ibu, ketika kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 23a, di sana dikatakan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Meskipun sebenarnya Yesus mempunyai kuasa dan otoritas yang penuh untuk menghakimi dan membalas perbuatan manusia, karena dia adalah Allah dan dia dihukum bukan karena kesalahannya, tetapi sebagai wujud manusia, ia tidak melakukannya. Melainkan ia hanya memperlihatkan kekudusannya dan kasihnya yang begitu besar, sehingga di atas kayu salib pun ia masih bisa berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak Ibu, Yesus tidak berfokus terhadap apa yang dideritanya, tetapi ia hanya berfokus dengan mewujudkan tujuan kedatangannya, yaitu mati karena dosa manusia, supaya manusia yang menyiksanya itu boleh menerima keselamatan. Dan hal itu juga telah dibuktikan sendiri oleh Yesus dengan kebangkitannya setelah ia mati. Lalu kemudian Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa yang boleh kita pelajari dari firman Tuhan ini? Firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita untuk mensyukuri anugerah keselamatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dengan cara menerima Injil itu dan percaya kepadanya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, seperti perantau-perantau yang telah percaya dan telah menerima Injil itu sebagai kita, sehingga kita boleh menerima hidup yang kekal itu. Kita juga diajarkan untuk tetap bertahan dalam pencobaan dan penderitaan. Mungkin Bapak Ibu Saudari pada saat ini sedang berada di dalam berbagai masalah, seperti masalah kebutuhan, biaya hidup, atau bahkan biaya sekolah anak-anak. Atau mungkin Bapak Ibu sedang mengalami penderitaan dalam hal ketidakadilan, dihakimi, difitnah, dan bahkan dibenci. Maka mari Bapak Ibu, mari kita belajar untuk mencoba untuk bersabar. Mari kita melihat dan menyadari bahwa penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan penderitaan yang Kristus telah alami hanya karena menebus kita. Biarlah kiranya melalui firman Tuhan ini kita boleh disegarkan kembali dan melihat bagaimana sikap kita sebenarnya di dalam menghadapi penderitaan itu, sehingga di dalam penderitaan itu yang bersifat sementara itu kita tidak didapatkan berdosa. Demikian firman Tuhan, kiranya menjadi berkat. Kita berdoa.